Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Marina Sinaga dengan NIM A1D119161, kemudian Anjani Pratiwi dengan NIM A1D119169, kemudian Mutiara Khairani dengan NIM A1D119174, dan yang terakhir Hera Apriliana Putri dengan NIM A1D11919777. Kami dari ruang 3, dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai penelitian kelas dan penelitian tindakan kelas. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai penelitian kelas. Adapun yang akan dibahas yaitu di sini yang pertama definisi penelitian kelas dan juga tujuan penelitian kelas. Untuk definisi penelitian kelas, menurut Hopkins, 1993 menjelaskan makna penelitian kelas sebagai aktivitas yang dilakukan guru untuk meningkatkan kemampuan mengajar, menguji asumsi teori-teori pendidikan dalam praktek atau sebagai evaluasi dan implementasi sarana-prasarana sekolah secara keseluruhan. Jadi, penelitian kelas ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh guru untuk memotret maupun meneliti proses kegiatan belajar mengajar pada saat pembelajaran berlangsung dan tidak dimaksudkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Kemudian yang berikutnya tujuan penelitian kelas, yaitu untuk mewujudkan keingintahuan peneliti secara utuh mengenai apa yang terjadi dalam kelas melalui observasi terhadap kegiatan proses belajar mengajar. Jadi dengan begitu, tujuan dari penelitian kelas secara tidak langsung mengetahui kelemahan-kelemahan proses belajar mengajar dengan cara pengembangan profesi dan peningkatan performance guru, serta mengurangi hambatan-hambatan yang ada dalam proses belajar mengajar di kelas melalui refleksi pengalaman dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru. Yang berikutnya yaitu perbedaan penelitian standar dan penelitian kelas. Untuk penelitian standar itu sendiri, yaitu cenderung menjadi penelitian dasar yang menghasilkan teori baru. Jadi penelitian standar ini lebih ke menghasilkan teori baru. Kemudian untuk penelitian kelas itu sendiri berawal dari temuan-temuan penelitian yang sebelumnya yang perlu dikaji lebih mendalam untuk menguatkan ataupun membuktikan kebenarannya. Jadi, penelitian kelas ini cenderung mengkaji ulang lebih mendalam temuan-temuan penelitian yang sebelumnya untuk menguatkan dan membuktikan kebenaran dari penelitian yang sebelumnya. Kemudian penelitian kelas ini lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif, kemudian mengutamakan observasi, mengkaji masalah secara alamiah dan apa adanya, dan juga tidak mempersyaratkan data harus homogen. Hal ini dikarenakan permasalahan yang muncul di kelas itu biasanya memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian, individu yang mengalaminya pun juga mungkin tidak semuanya. Sehingga penelitian kualitatif ini sangat tepat untuk digunakan dalam penelitian kelas. Karena penelitian kualitatif itu sendiri yaitu biasanya untuk memperoleh makna dari fenomena yang terjadi di kelas. Yang berikutnya, aspek penting yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan penelitian kelas. Yang pertama, yaitu tidak boleh mengganggu komitmen guru dalam mengajar. Artinya, saat guru melaksanakan penelitian kelas ini, tentunya tidak boleh mengganggu kegiatan belajar mengajar seperti biasanya, atau malah melalaikan kewajiban guru untuk mengajar seperti biasa. Kemudian yang kedua, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan harus tidak menyita banyak waktu guru dan siswa atau pembelajaran. Jadi, metode pengumpulan data yang digunakan guru dalam penelitian kelas, baik itu kualitatif atau kuantitatif, ini tidak boleh mengganggu pembelajaran, seperti lebih menghabiskan banyak waktu dalam kegiatan pembelajarannya. Maka dari itu, guru perlu menggunakan metode dengan sebaik mungkin tanpa harus mengganggu pembelajaran. Kemudian yang ketiga, metode yang digunakan harus andal. Metode yang digunakan ini haruslah andal sehingga akan mendapatkan hasil temuan yang memiliki tingkat validitas yang baik. Dan dengan metode yang andal ini akan menjadikan hasil temuan menjadi jawaban atas permasalahan yang akan dikemukakan. Kemudian yang keempat, masalah penelitian yang dipilih dalam penelitian kelas haruslah masalah orisinal yang ditemukan sendiri oleh peneliti dan harus dikuasai secara baik. Kemudian yang kelima, cara kerja penelitian atau prosedur harus mengikuti prosedur baku dan etika penelitian yang berlaku. Yang berikutnya, kendala dalam penelitian kelas.
dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, perlunya suatu model empirik yang dapat memetakan proses belajar mengajar berdasarkan komponen pelaku, interaksi komponen, dan konteks dan proses. Kemudian yang kedua, norma dan nilai yang berubah-ubah tergantung pada sekolah dan kelas perlu dipisahkan menurut langsung atau tidak peranannya terhadap proses belajar mengajar. Pemisahan ini membantu dalam mendokumentasikan hasil penelitian. Yang ketiga, oleh karena kehidupan kelas menyangkut nilai dan norma yang diaktualisasikan sebagai budaya kelas, maka peneliti perlu memisahkan fungsi evaluatif dan fungsi penelitian. Hal ini bertujuan agar interpretasi atas makna sebagai hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti cenderung menjadi fungsi menilai atau evaluasi terhadap proses belajar mengajar. Di antara ketiga persoalan tersebut, masalah nilai dan norma tampaknya merupakan kendala tersendiri dalam penelitian kelas. Seperti disadari bahwa proses pembelajaran pada dasarnya syarat dengan kajian nilai dan norma. Dengan begitu, rasanya tidak mungkin bagi seorang peneliti yang hendak meneliti kelas menghindari persoalan ini. Baiklah, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Menemukan masalah penelitian kelas. Langkah untuk mendapatkan rumusan masalah dalam penelitian apapun adalah mengkaji 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, langkah Dasolen, yaitu melihat atau fenomena yang nyatanya ada yang menarik perhatian kita. Yang kedua, langkah Desain, melihat fenomena itu dari sudut pandang ideal atau apa yang seharusnya melalui kajian secara teoritis dan keilmuan. Yang ketiga, Gap, mencari hubungan antara Dasolen dan Desain sehingga diperoleh jurang pemisah atau gap di antara keduanya. Gap inilah yang menjadi sumber dari rumusan masalah. Contoh, hasil observasi memperoleh Dasolen. Setelah memperoleh informasi awal dalam pengamatan pendahuluan, peneliti mempelajari buku terkait hasil observasi. Selanjutnya, dihubungkan dengan isi buku rujukan, lalu peneliti merumuskan masalah. Selanjutnya, peneliti membuat pertanyaan penelitian. Contoh, mengapa siswa di kelas 5 pasif dalam PBM tema 6? Atau, apa saja faktor-faktor penyebab siswa kelas 5 pasif dalam PBM tema 6? Beberapa tema inspiratif penelitian kelas. Yang pertama, strategi dan gaya mengajar guru. Jika dilakukan model klasifikasi gaya mengajar, mungkin akan menemukan beberapa gaya mengajar. Yang kedua, aktivitas siswa di kelas, baik terkait dengan tugas yang diterimanya ataupun saat proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, aktivitas guru. Harapan yang diinginkannya dalam proses pembelajaran, penggunaan metode, reaksi siswa bertanya, merespon dengan jawaban, mimik muka, bahasa isyarat yang digunakan untuk memuji ataupun menunjukkan ketidaksenangan pada siswa, ungkapan-ungkapan yang kerap keluar dari mulutnya, hesitasi, motivasi, kegairahan mengajar, dan sebagainya. Yang keempat, pengelolaan kelas yang dilakukan guru dalam kerangka pembelajaran yang didesainnya, pendekatan yang dilakukan oleh guru, tindakan, sikap yang ditunjukkan dalam situasi tertentu. 5. Tata letak atau penataan kelas. Letak benda tertentu, posisi siswa, layout ruangan, pajangan berupa gambar, tulisan, dan sebagainya. Yang keenam, pemanfaatan waktu baik oleh siswa ataupun guru dalam melaksanakan gerakan literasi sekolah, disiplin, dan pembentukan karakter lainnya. Selanjutnya, memulai penelitian kelas. Yang pertama, amati suatu masalah tertentu yang tampaknya merisaukan Anda pada akhir-akhir ini. Semua itu harus dilakukan dalam konteks proses pembelajaran dan upaya untuk meningkatkan proses tersebut dalam kerangka profesionalisme saudara. Masalah itu dapat saja mengacu pada beberapa hal di atas, misalnya kegairahan belajar siswa untuk menerima materi saudara menurun, dan ini di luar kebiasaan mereka. Yang kedua, lakukan identifikasi mulai dari guru, adakan wawancara apakah akhir-akhir ini motivasi dia saat mengajar juga melemah, penampilan, metode yang digunakan, cara menyampaikan materi, dan sebagainya. Yang ketiga, lanjutkan dengan merumuskan masalah. Untuk merumuskan masalah ini tidaklah usah terbebani dengan penelitian-penelitian model standar lainnya, cukup dengan mengacu pada kaidah 5W1H. Desain penelitian kelas. Desain penelitian ini pada akhirnya akan menentukan perangkat teknik dari metode yang dipilihnya.
Pemilihan desain itu haruslah mempertimbangkan tema ataupun masalah yang akan diteliti, serta tujuan yang diharapkan dari penelitian itu sendiri. Jika penelitian tersebut mengambil desain kualitatif, maka model yang sangat membantu adalah model etnografi. Model ini memungkinkan penggambaran informan sebagai adanya, tanpa interpretasi berlebih dari peneliti. Sementara jika desain kuantitatif yang dipilih, model penelitian kuasi eksperimen dapat dipilih. Pemilihan data dan analisis tentu saja akan terkait dengan desain penelitian yang dipilih. Jika ingin lebih mendalam dengan menerapkan tindakan tertentu untuk memperbaiki pembelajaran atau pada tema dan topik tertentu, maka dapat menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK. PTK pada umumnya mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Instrumen angket, observasi terpandu, serta analisis statistiknya biasanya digunakan dalam desain kuantitatif. Untuk model kualitatif, pengumpulan data melalui observasi non-partisipatif, wawancara mendalam atau deep interview, dan observasi partisipatif dapat digunakan. Untuk menganalisis data, Anda dapat menggunakan statistik sederhana jika desainnya kuantitatif, sementara jika desainnya kualitatif dapat menggunakan model analisis oleh Spradley ataupun cukup naratif. Kemudian masuk ke dalam penelitian tindakan kelas. Di sini ada 4 poin yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu pengertian penelitian tindakan kelas. Yang kedua ada tujuan dan manfaat penelitian tindakan kelas. Yang ketiga beberapa kesalahan konsepsi dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. Terus yang keempat ada siklus dalam penelitian tindakan kelas. Nah, yang pertama yaitu pengertian penelitian tindakan kelas. Di sini diambil secara etimologis terdiri dari kata penelitian, tindakan, dan kelas. Seperti yang kita tahu, penelitian sendiri yaitu mencermati suatu objek dengan metodologi tertentu. Kemudian pengertian dari tindakan yaitu kegiatan yang dilakukan dan kelas yaitu kelompok siswa dengan waktu yang sama. Jadi dapat ditarik kesimpulannya bahwa penelitian tindakan kelas adalah kegiatan penelitian yang dilakukan guru di dalam kelas untuk menyelesaikan permasalahan guna meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian masuk ke tujuan dan manfaat penelitian tindakan kelas. Sebenarnya tujuan utama dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas sekaligus mencari jawaban ilmiah tentang solusi yang mungkin dapat diajukan melalui tindakan yang akan dilakukan. Kemudian penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kegiatan nyata guru dalam pengembangan profesinya. Tujuan khusus dari penelitian tindakan kelas adalah untuk mengatasi berbagai persoalan nyata guna memperbaiki atau meningkatkan kualitas proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian terdapat sejumlah manfaat antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghasilkan laporan-laporan PTK yang dapat dijadikan sebagai bahan panduan bagi para pendidik atau guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, menumbuh kembangkan kebiasaan, budaya, dan atau tradisi meneliti dan menulis artikel ilmiah di kalangan guru. Hal ini ditujukan bagi upaya mendukung profesionalisme dan karir pendidik. Kemudian yang ketiga yaitu mewujudkan kerjasama, kolaborasi, atau sinergi antara pendidik dalam satu sekolah atau beberapa sekolah untuk bersama-sama memecahkan masalah dalam pembelajaran dan meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan pendidik dalam upaya menjabarkan kurikulum atau program pembelajaran sesuai dengan tuntutan dan konteks lokal, sekolah, dan kelas. Hal ini diturut memperkuat relevansi pembelajaran bagi kebutuhan peserta didik. Kemudian memasuki poin yang ketiga, yaitu ada beberapa kesalahan konsepsi dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas ini. Nah, kesalahan konsepsi ini terutama terjadi di kalangan peneliti pemula atau mahasiswa seperti kita. Beberapa kesalahan itu ada yang bersifat mendasar atau fundamental, namun ada pula yang hanya berupa kesalahan prosedural.
Kesalahan fundamental membatalkan seluruh kegiatan PTK, termasuk hasilnya. Sedangkan kesalahan prosedural tidak membatalkan seluruh kegiatan PTK, namun perlu ada prosedur yang diperbaiki. Kemudian apa saja kesalahannya? Yaitu yang pertama adalah peneliti PTK bukan guru yang melaksanakan pembelajaran yang diteliti. Nah, ini adalah salah satu kesalahan fundamental. Peneliti PTK seharusnya juga adalah guru yang mengajar di kelas yang menjadi objek PTK. Kesalahan ini mutlak karena sifat utama PTK adalah refleksi atau bercermin. Siapa yang bercermin? Ya, guru yang bersangkutan, bukan orang lain. Jadi untuk ini bukan mahasiswa yang meneliti, tapi adalah guru yang mengajar di kelas. Kemudian yang kedua, mahasiswa calon guru meneliti PTK, dan ini merupakan juga salah satu kesalahan fundamental, karena seorang mahasiswa yang akan melakukan PTK seharusnya dia juga adalah guru di kelas yang diteliti. Nah, jika PTK dilakukan untuk tugas menulis skripsi, maka dia harus mengajar di kelas itu, dan tidak boleh dia hanya menjadi kolaborator atau observer, sementara yang melakukan tindakan malah guru kelas atau bidang studi kelas itu. Kemudian yang ketiga, RPP yang digunakan dalam PTK pada siklus pertama digunakan juga pada siklus kedua dan seterusnya dengan materi pembelajaran yang sama. Ini adalah kesalahan prosedur. Seharusnya materi pembelajaran pada siklus kedua melanjutkan materi pembelajaran pada siklus pertama. Dengan kata lain, indikator yang disebut pada siklus pertama dan kedua tidak sama, karena bersifat melanjutkan. Kemudian, yang terakhir adalah metode pengumpulan data hanya observasi. Ini adalah kesalahan fundamental karena PTK selalu melibatkan kegiatan yang bersifat siklus, karena siklus adalah karakter pokok PTK. Siklus digunakan untuk melihat proses perbaikan atas proses atau objek yang diteliti. Dalam kaitan itu selalu digunakan alat ukur berupa tes untuk mengetahui pengaruh tindakan. Oleh karena itu, hasil akhir pada setiap siklus harus diukur dengan tes. Kemudian masuk ke poin siklus dalam PTK. Di sini ada 4 siklus. Yang pertama adalah tahap perencanaan atau planning. Yang kedua ada tahap pelaksanaan atau acting. Yang ketiga tahap pengamatan atau observing. Dan yang terakhir adalah tahap refleksi atau reflecting. Pada tahap perencanaan atau planning ini, peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana penelitian dilakukan. Di dalam tahap perencanaan, peneliti juga perlu menjelaskan persiapan pelaksanaan penelitian seperti rencana pelaksanaan pembelajaran dan instrumen pengamatan atau observasi. Kemudian ada tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan atau acting. Pada tahap pelaksanaan dilakukan kegiatan implementasi atau penerapan perencanaan tindakan. Di sini peneliti harus mentaati perencanaan yang telah disusun. Hal ini yang harus diperhatikan pada tahap ini adalah pembelajaran harus berjalan seperti biasanya, tidak boleh kaku dan terkesan dibuat-buat. Kemudian ada tahap pengamatan atau observing. Pada tahap pengamatan ini terdapat 2 kegiatan yang akan diamati, yaitu kegiatan belajar peserta didik dan kegiatan pembelajaran. Pengamatan terhadap proses belajar peserta didik dapat dilakukan sendiri oleh guru pelaksana atau peneliti sambil melaksanakan pembelajaran. Sedangkan pengamatan terhadap proses pembelajaran, guru pelaksana atau peneliti dapat meminta bantuan kepada teman sejawat yang bertindak sebagai kolaborator untuk melakukan pengamatan. Kemudian yang terakhir ada tahap refleksi atau reflecting. Kegiatan refleksi di sini yaitu dilaksanakan ketika guru lain yang diminta bantuannya menjadi kolaborator tadi sudah selesai melakukan pengamatan terhadap penelitian dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian hasil refleksi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang siklus berikutnya. Kemudian hasil refleksi di sini juga bertujuan untuk yang pertama, menumpuk dan meningkatkan keterlibatan, kegairahan, ketertarikan, kenyamanan, dan kesenangan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang menarik, menantang, nyaman, menyenangkan, serta melibatkan siswa
karena strategi, metode, teknik, atau media yang digunakan dalam pembelajaran. Demikian bervariasi dan dipilih secara sungguh-sungguh. Kemudian materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kali ini saya Hera Apriliana Putri dengan NIM terakhir 177 akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai karakteristik penelitian tindakan kelas. Nah, di sini ada 5 karakteristik penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu PTK mencari dukungan ilmiah atas pemecahan masalah tersebut. Maksudnya, PTK merupakan suatu kegiatan yang tidak saja hanya berupaya memecahkan masalah, tetapi sekaligus mencari dukungan ilmiah atas pemecahan masalah tersebut. Yang kedua, PTK merupakan upaya pengembangan profesi melalui aktivitas berpikir kritis dan sistematis. Maksudnya di sini adalah PTK merupakan suatu upaya pengembangan profesi guru melalui aktivitas berpikir kritis dan sistematis, serta membelajarkan guru untuk bagaimana cara menulis dan membuat suatu catatan yang benar. Lalu bagaimana cara seorang guru untuk menyelesaikan suatu masalah dengan berpikir yang kritis dan sistematis. Lalu yang ketiga, ada persoalan dalam PTK bukan dihasilkan dari kajian teoretik. Maksudnya di sini adalah persoalan yang dipermasalahkan dalam PTK bukan dihasilkan dari suatu kajian teoretik atau yang harus diteliti terlebih dahulu, tetapi permasalahan PTK ini merupakan permasalahan yang berasal dari permasalahan yang nyata yang memang benar-benar dihadapkan oleh guru di dalam kelas. Lalu PTK dimulai dari permasalahan yang sederhana, nyata, jelas, dan tajam. PTK ini harus dimulai dari permasalahan yang sederhana yang memang biasa dihadapi oleh seorang guru. Lalu PTK ini juga harus permasalahan yang nyata, karena kalau permasalahannya tidak nyata atau hanya dipikir-pikir saja, berarti guru tersebut tidak bisa mendapatkan solusi yang nyata juga. Yang terakhir yaitu adanya kolaborasi atau kerjasama antara praktisi guru dan kepala sekolah dengan guru sebagai peneliti. Maksudnya di sini adalah adanya kolaborasi atau kerjasama antara praktisi atau guru dan kepala sekolah dengan guru sebagai peneliti dalam hal pemahaman, kesepakatan tentang permasalahan, pengambilan keputusan, dan tindakan. PTK ini hanya dilakukan apabila ada keinginan dari guru, ada komitmen untuk pengembangan PBM yang diawali dengan munculnya suatu masalah yang harus segera diselesaikan. Lalu PTK ini juga dilakukan untuk bertujuan meningkatkan profesionalisme guru. PTK dilakukan apabila alasan pokok ingin tahu, ingin membantu, dan ingin meningkatkan kualitas dari seorang guru dan kualitas pembelajaran. Lalu PTK juga dilakukan agar bertujuan memperoleh pengetahuan atau sebagai upaya pemecahan suatu masalah. Baik, materi yang selanjutnya adalah prinsip penelitian tindakan kelas. Tindakan dan pengamatan. Yang pertama, ada tindakan dan pengamatan tidak boleh mengganggu kegiatan utama guru. Nah, maksudnya di sini adalah tindakan dan pengamatan dalam proses penelitian yang dilakukan oleh guru tersebut tidak boleh mengganggu atau menghambat kegiatan utama guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Di sini prinsipnya ada 8, tapi di sini saya hanya tulis 4 saja, selebihnya akan saya jelaskan. Lalu yang kedua, masalah yang dikaji merupakan masalah yang merisaukan dan berpijak dari tanggung jawab profesionalisme guru. Lalu yang ketiga, metode pengumpulan data tidak menuntut waktu yang lama. Maksudnya di sini adalah metode pengumpulan data itu tidak boleh menuntut waktu yang lama, sehingga kalau memakan waktu yang lama maka akan berpeluang besar mengganggu proses pembelajaran. Lalu metodologi yang digunakan harus terencana secara cermat sehingga tindakan dapat dirumuskan dalam satu hipotesis tindakan yang dapat diuji di lapangan. Yang kelima, permasalahan atau topik yang dipilih harus benar-benar nyata, menarik, mampu ditangani, dan berada dalam jangkauan kewenangan peneliti untuk melakukan perubahan. Lalu peneliti harus tetap memperhatikan etika dan tata krama penelitian serta rambu-rambu pelaksanaan yang berlaku umum. Yang ketujuh, kegiatan PTK pada dasarnya merupakan kegiatan yang berkelanjutan karena tuntutan terhadap peningkatan dan pengembangan akan menjadi tantangan sepanjang waktu.
Dan yang terakhir, meskipun kelas atau mata pelajaran merupakan tanggung jawab guru, namun tinjauan terhadap PTK tidak terbatas dalam konteks kelas dan mata pelajaran tertentu, melainkan dalam perspektif misi sekolah. Selanjutnya adalah prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas. PTK ini bukan hanya bertujuan untuk mengungkapkan penyebab dari suatu berbagai permasalahan pembelajaran yang dihadapi, tetapi yang lebih penting lagi adalah PTK ini memberikan pemecahan masalah berupa tindakan tertentu untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Di sini ada langkah-langkah pokok yang ditempuh pada siklus pertama dan siklus berikutnya. Seperti yang pertama, harus ada penetapan fokus permasalahan. Sebelum suatu masalah ditetapkan atau dirumuskan, perlu ditumbuhkan sikap dan keberanian untuk mempertanyakan, misalnya tentang kualitas proses dan hasil pembelajaran yang dicapai selama ini. Secara umum, karakteristik suatu masalah yang layak diangkat untuk PTK adalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah itu menunjukkan suatu kesenjangan antara teori dan fakta empirik yang dirasakan dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua, masalah tersebut memungkinkan untuk dicari dan diidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Lalu yang ketiga, adanya kemungkinan untuk dicarikan alternatif solusi bagi masalah tersebut melalui tindakan nyata yang dapat dilakukan oleh guru atau peneliti. Lalu yang kedua adalah perencanaan tindakan. Perencanaan tindakan setelah masalah dirumuskan secara operasional, perlu dirumuskan alternatif tindakan yang akan diambil. Alternatif tindakan yang dapat diambil dirumuskan ke dalam bentuk hipotesis tindakan dalam arti dugaan mengenai perubahan yang akan terjadi jika suatu tindakan dilakukan. Lalu yang ketiga ada pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini, rancangan strategi dan skenario pembelajaran diterapkan. Skenario tindakan harus dilaksanakan secara benar tanpa berlaku wajar. Lalu ada pengumpulan data. Tahapan ini sebenarnya berjalan secara bersamaan pada saat pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini, guru dapat menggunakan lembar pengamatan untuk mencatat semua data yang akan dikumpulkan. Lalu ada refleksi atau analisis dan interpretasi. Refleksi pada tahap ini merupakan tahapan inti dari PTK yang dilakukan pada setiap siklus. Tahapan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan pada suatu siklus berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan kemudian melakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan yang dilakukan pada siklus berikutnya. Dan yang terakhir adalah perencanaan tindak lanjut. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.